Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada hari ini, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aini dengan NPM 20110001. Sebelumnya saya mahasiswi dari IPB PGRI Lampung. Dan sebelum kita menjelaskan apa yang akan saya jelaskan hari ini, video berikut adalah salah satu tugas dari mata kuliah bimbingan klasikal dosen pengampu Pak Tiki Prayodi SPD NPB. Oke guys, pembahasan kita hari ini tentang membuat diri kamu bermanfaat. Oke guys, yang pertama ada pengertian diri. Pengertian diri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada menurut Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, pengertian diri adalah konsep yang terdiri dari persepsi individu tentang siapa dirinya, termasuk kognisi, afeksi, dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Kedua, ada dari Sigmund Freud. Sigmund Freud ini berpendapat bahwa pengertian diri terlihat dari tiga aspek. Yang pertama, ego, dan superego. Ego adalah identitas individu, id adalah keinginan dan impuls, dan superego adalah moral dan nilai-nilai yang dipelajari dari lingkungan sekitar. Oke, slide selanjutnya ada bentuk-bentuk bermanfaat untuk diri sendiri. Yang pertama tentang kesehatan fisik. Menjaga kesehatan fisik dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dengan kita menjaga kesehatan fisik kita bisa menerima sesuatu itu dengan sadar. Karena apa? Kalau kita sedang sakit, mungkin kita merasa pusing dan tidak akan merasakan fokus. Yang kedua ada kesehatan mental. Kesehatan mental juga sangat penting untuk kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang. Mengapa? Karena dengan kita menjaga kesehatan mental, kita bisa merasakan kebahagiaan atau kesejahteraan kepada diri kita. Kalau kita mengalami kesehatan mental yang terganggu, kita melakukan aktivitas saja sudah tidak ada semangat. Yang ketiga ada pendidikan dan pengembangan diri. Melanjutkan pendidikan atau mengembangkan diri dapat membantu seseorang meraih kesuksesan dalam hidup. Dengan kita melaksanakan pendidikan, kita bisa menambah wawasan diri kita dan dengan cara mengembangkan diri kita dengan yang ada di dalam diri kita, dengan potensi-potensi bakat ataupun minat yang ada di diri kita. Yang keempat, ada keuangan yang sehat. Dengan keuangan yang sehat, mengelola keuangan dengan baik dapat memberikan rasa aman dan mengurangi rasa stres. Karena kalau kita tidak punya uang, kita akan mengalami kesetresan. Karena dengan uang kita bisa semuanya. Dan ada yang terakhir, menjaga diri dari bahaya, menghindari perilaku beresiko seperti mengemudi dalam keadaan mabuk atau menggunakan narkoba. Oke, next, bentuk-bentuk bermanfaat untuk orang lain atau lingkungan. Yang pertama, ada meningkatkan diri sendiri untuk bisa membantu orang lain, dan Anda perlu memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Jadi kita perlu memperbaiki diri kita sebelum kita memperbaiki diri orang lain. Yang kedua, menjaga sukarelawan. Bergabung dengan organisasi atau program sukarelawan dapat memberikan kesempatan untuk membantu orang lain dengan mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus ataupun yang berada di luar kampus. Yang ketiga, bagikan pengetahuan. Jika Anda memiliki pengetahuan atau keahlian yang dapat membantu orang lain, cobalah untuk berbagi. Dengan kita membantu orang lain, mungkin orang lain tidak memiliki kemampuan yang sama dengan yang kita miliki. Yang keempat, memberikan sumbangan. Anda juga perlu membantu orang lain dengan memberikan sumbangan seperti ke organisasi sosial atau yayasan yang membutuhkan. Yang kelima, menjaga relawan krisis. Di saat-saat krisis atau terjadi bencana, relawan sangat dibutuhkan untuk memberikan bantuan kepada korban. Yang terakhir, beritahu orang lain tentang sumber daya jika Anda mengetahui sumber daya yang dapat membantu orang lain, dan beritahu mereka. Selanjutnya, tips agar bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, tetaplah positif. Kita harus tetap berpikir positif. Yang kedua, perluas pengetahuan dan keterampilan. Selalu diasah pengetahuan kita dan keterampilan kita dimanapun dan kapanpun.
jujur dan terpercaya. Harus dan perlu kita tanamkan pada diri kita menjadi orang yang jujur dan terpercaya, agar lingkungan kita mempercayai atas kepercayaan diri kita. Yang keempat, bersikap ramah dan empati. Kita harus melihatkan rasa empati kita terhadap lingkungan kita. Berpartisipasi dalam kegiatan yang berguna, mengikuti organisasi, dalam bentuk organisasi relawan-relawan yang membantu bencana. Dan yang keenam, tetap konsisten dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab perlu ditanamkan pada diri kita. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan baik. Yang kedelapan, berusaha untuk memecahkan masalah. Harus bertanggung jawab dan tidak boleh melarikan diri dari suatu masalah. Yang terakhir, menjadi contoh yang baik. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ingin menyaksikan video saya hingga selesai. Dan semoga teman-teman bisa menerima apa yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.